Halo guys, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini kita mau bahas dari hasil dari Liga Champions Eropa tadi malam, yaitu ada Arsenal yang berhasil menang lewat adu penalti melawan Porto, sementara Barcelona menang melawan Napoli. Kita ke Barcelona terlebih dahulu. Barcelona di leg pertama kemarin bermain dengan hasil seri 1-1. Nah, mereka di leg kedua kali ini bermain di kandang Barcelona. Dan Barcelona mengalami beberapa pemain yang cedera, yaitu Pedri dan juga De Jong. Di atas kertas berdasarkan kualitas pemain, Barcelona seharusnya bisa menang lebih mudah, at least diselesaikan di leg pertama kalau seandainya pelatih mereka pinter. Masalahnya adalah pelatih mereka yaitu Xavi sering kali membuat keputusan-keputusan yang gak jelas dari line up-nya, dari game plan-nya. Semalam mereka menang 3-1, tapi bukan dari sistem atau game plan yang mereka jalankan, tapi lebih kepada skill individu dari pemain mereka. Karena Barcelona memiliki pemain di atas kertas yang lebih bagus, lebih merata dibandingkan dengan Napoli. Dua tim ini di Liga sama-sama terseok-seok. Barcelona di bawah Xavi, gue sudah bilang berkali-kali, tim ini amat gak jelas. Mereka ketemu Napoli yang tahun lalu juara, sama gak jelasnya. Napoli lebih parah lagi, dimana 1 tahun ini selama 1 musim mereka ganti pelatih sudah 3 kali. Meskipun di Liga kemarin Napoli menang melawan Juventus, tapi tidak ada garansi apakah Napoli bisa mengimbangi permainan Barcelona. Ya, karena dua tim ini sama-sama nggak jelas, sama-sama nggak konsisten, sama-sama punya banyak masalah, terutama Napoli. Jadi match Barcelona melawan Napoli adalah tricky match sebenarnya, dimana 50-50 peluang dari kedua tim itu masih ada. Semalam beruntungnya adalah Barcelona membuat 2 gol terlebih dahulu di babak pertama lewat Fermin Lopez dan juga Joao Cancelo, dan itu menambah percaya diri mereka di babak pertama. Setelah gol 1 dan gol kedua, mereka lebih enjoy untuk bermain. Ya, meski secara permainan tidak bagus-bagus amat, tapi mereka layak menang. Dari segi peluang mereka lebih banyak, dan kreativitas Barcelona mempunyai pemain-pemain yang bisa memberikan kreativitas lebih dari skill individu pemain mereka. Meskipun Napoli mencetak 1 gol, namun di babak kedua permainan gak banyak berubah. Napoli coba pegang bola, tapi gak ada kreativitas. Kvaratskhelia yang diharapkan memberikan supply kepada Osimhen semalam dikantongin sama Konde. Konde main bagus semalam. Di belakang Kubarsi dan juga Araujo. Kubarsi ini gua agak aneh sebenarnya sama Xavi. Dia kan pemain muda, levelnya belum sampai kayak Lamine Yamal yang benar-benar bakat dan potensial sangat ada. Kubarsi dia punya potensi, tapi this guy masih sangat muda dan kelihatan sekali jam terbangnya itu cetek. Dia sering mengantisipasi bola tidak bagus. Bahkan Osimhen hampir mencetak 1 gol karena ada momen di mana Kubarsi mencoba mengintercept crossing dari pemain Napoli yang seharusnya bola itu ditangkap oleh Stergen, tapi Kubarsi coba dia halau dengan heading dan ada miss di situ antar Stergen dan juga Kubarsi. Bola jatuh di kaki Osimhen. Cuman beruntungnya track back dari pemain lain itu sangat cepat, sehingga ruang untuk shooting dari Osimhen itu ditutup oleh pemain belakang Barcelona. Meskipun Pau Kubarsi mendapatkan MVP tadi malam, tapi ya secara permainan this guy not bad lah, tapi bukan yang levelnya pemain yang seperti Lamine Yamal yang benar-benar bisa memberikan influence lebih dari apa yang diharapkan oleh tim ini. Nah, di tengah Barcelona menurunkan Gundogan, Christensen dan juga Fermin Lopez. Fermin mencetak gol. Sementara Napoli di tengah ada
Anguissa, di depan Politano, Kvaratskhelia dan juga Osimhen. Dan semalam di babak kedua diselesaikan dengan bagus oleh Barcelona. Poin plusnya adalah Barcelona setelah ini mereka melaju ke babak selanjutnya dan mereka mendapatkan income lebih, yaitu 10,6 juta euro, which is itu sangat penting untuk keuangan Barcelona, di mana mereka butuh income yang sangat banyak untuk menghindari dari FFP, karena segi keuangan Barcelona di manajemen mereka itu sangat amburadul. Masih banyak poin-poin yang harus diselesaikan, sehingga dampaknya adalah kepada tim ini tidak bisa perform. Seharusnya kalau dipegang oleh pelatih lain mungkin bisa, cuman sekali lagi karena ini Xavi, dia sering aneh-aneh dan gameplaynya sampai saat ini nggak jelas, terlalu tidak konsisten. Ya, Barcelona nggak akan kemana-kemana. Beruntungnya adalah dia akan cabut di akhir musim. Dan kita akan lihat seberapa kuat Barcelona melaju jauh di UCL. Feeling gue sih perempat final mereka akan selesai, karena ketemunya adalah tim-tim yang jauh lebih bagus daripada Napoli. Yaitu ada PSG, Dortmund, Munchen City, Real Madrid, Arsenal, dan Porto, Dortmund, ATM mungkin. Dan itu gua nggak melihat Barcelona bisa melaju lebih jauh, ataupun kalau seandainya drawing babak 8 besar nanti sedikit menguntungkan mereka dengan ketemu tim-tim yang lebih ringan, atau ketemu Dortmund misalnya, itu pun gue masih nggak yakin dengan tim ini. Jadi ya, untuk kalian yang fans Barcelona, begitupun juga gue, no hope lah dengan Barcelona tahun ini. Kita nikmati aja setiap match. Kalau kalian menonton match Barcelona nggak begitu menghibur, ya udah dimatiin aja. Lihat match-match yang lain yang lebih seru, lebih menghibur, dan lebih menginfluence kita sebagai penonton netral. Kita ke match kedua, yaitu ada Arsenal melawan Porto. Porto datang dengan modal menang 1-0 melawan Arsenal. Arsenal di IPL sepanjang 2024 mereka selalu mencetak banyak gol. Cuman di match kemarin di Liga mereka menang tipis, selisih 1 gol, 2-1 melawan Brentford. Nah, mereka ketemu di leg kedua midweek ini kemarin dengan selisih 1 gol. Arsenal otomatis berusaha mengejar, karena mereka ketinggalan 1 gol. At least mereka butuh 1 gol di babak pertama dan harusnya bisa diselesaikan di babak kedua. Dari line up, Arsenal tidak banyak merubah, cuma Kiwior di kiri dan sisanya adalah Trossard yang bermain karena Martinelli cedera, dan itu sangat berpengaruh karena Trossard itu lebih sering bermain buruk ketika menjadi starter. Meskipun dia mencetak gol, tapi sehabis itu dia tidak kelihatan sama sekali sepanjang match. Beda kalau Martinelli yang main, at least dia masih punya etos kerja yang tinggi, dan track backnya itu sering kali membuat defender lawan itu keteteran. Dan Trossard tidak mempunyai atribut seperti Martinelli. Dia itu lebih bagus bermain kalau sebagai starter itu sebagai false nine. Tapi semalam yang dimainkan sebagai false nine adalah Kai Havertz. Di babak pertama sampai sepanjang babak pertama selesai, dari awal sampai babak pertama selesai, Arsenal benar-benar kesulitan. Karena satu, mereka sudah bertahun-tahun tidak bermain di kompetisi UCL, dan ini untuk pertama kalinya mereka lolos setelah 14 tahun lamanya ke 8 besar. Di 16 besar mereka sedikit punya tekanan karena mereka harus mengejar 1 gol. Dan yang ketiga, pemain mereka itu rata-rata hampir semua belum pernah bermain di level seperti ini. Mungkin cuma 1-2, yaitu Jorginho dan Kai Havertz. Ya sisanya ya pemain yang sebelumnya belum pernah menyentuh level Liga Champions yang seperti sekarang, di mana
mereka di Liga sangat menjanjikan, mencetak banyak gol dan membantai semua tim yang ketemu mereka di 2024 ini dengan exposure yang begitu besar dan prediksi dan juga harapan semua orang Arsenal bisa melaju lebih jauh di Champions League. Dan itu adalah salah satu momen yang mempengaruhi mereka karena dari psikologi mereka kalau sedikit tertekan mainnya sering kali jelek. Dan semalam the whole team yang benar-benar main bagus itu adalah Declan Rice, Odegaard, sama Gabriel. Saliba not bad lah, tapi Gabriel semalam solid, benar-benar solid. Bukayo Saka sepanjang babak pertama, babak kedua sampai extra time dia nggak kelihatan sama sekali. Semalam yang benar-benar menggendong Arsenal itu adalah Odegaard, di mana dia kerja keras, dia berusaha rebut bola kiri kanan karena dua winger mereka tidak bekerja dengan bagus sehingga Kai Havertz pun kesulitan mendapat supply dan dia beberapa kali turun untuk jemput bola. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering dialami Arsenal. Namun Arteta tidak berani mengambil resiko dengan merubah game plan mereka. Dia seandainya tahu di babak pertama mereka sudah memasukkan 1 gol, at least butuh 1-2 gol lagi untuk menjaga kestabilan permainan dan bermain lebih aman. Harusnya di babak pertama ketika Arteta tahu tim ini agak sedikit stuck karatan, kreativitas mereka itu benar-benar cuma dari Odegaard tadi malam. Biasanya yang Bukayo Saka bisa step up dan Martinelli ada di posisi kiri itu benar-benar gone, hilang. Jadi murni di Odegaard dan Odegaard pun bekerja keras. Harusnya Arteta tahu di babak kedua dia seharusnya di menit 60-an karena dia tahu timnya butuh 2 gol, 3 gol untuk bisa mengunci tempat di perempat final nanti. Dia harus merubah game plan-nya dengan memasukkan pemain-pemain yang ada di bench. Kalau dia tahu seandainya semalam itu Bukayo Saka diganti lebih awal menit 60-an dengan Reiss Nelson ataupun Gabsus, kalau memasukkan Gabsus, at least Gabsus bisa bermain dari kiri dan Trossard tetap bermain dari kanan. Gabsus bisa bermain dari kanan dan Trossard bisa bermain dari kiri. At least ini untuk memberikan shock efek kepada Bukayo Saka. Karena selama ini dia mau main jelek ataupun main bagus, dia akan tetap dimainkan setiap match karena tidak ada pemain yang bisa menyaingi posisi dari Bukayo Saka di musim ini di skuadnya Arsenal. Nah, itu yang tidak dilakukan Arteta. Bedanya dengan Pep, dengan Klopp adalah Pep dan Klopp tahu ketika tim mereka stuck, tim mereka butuh sedikit perubahan, Klopp dan Pep melakukan itu. Entah itu berhasil atau tidak, at least setidaknya Arteta itu mencoba. Dan itu semalam itu tidak dilakukan oleh Arteta. Dia mengganti pemain itu ketika menit 78, itu pun baru 1 pemain dan di extra time baru memasukkan Zinchenko dan juga dan juga Nketiah. Seharusnya di menit 60 dia memasukkan Gabsus. Dia tahu kalau Kiwior itu sangat lambat semalam. Jorginho pun juga, 2 pemain yang menjadi titik lemah dari Arsenal semalam itu adalah Jorginho dan juga Kiwior. 2 pemain ini sangat lambat. Jorginho dia punya visi yang bagus, tapi kita tahu peaknya dia itu ketika dia di Chelsea. Dia ketika di Arsenal pun ketika dia bermain sangat bagus, itu pun sudah sedikit lambat pergerakannya dan mikirnya pun selang beberapa detik itu terlalu lama untuk tim yang memainkan game plan seperti Arsenal ini. Harusnya dia tarik Jorginho dan juga Kiwior di menit 60-an, masukin Zinchenko dan juga Gabsus. At least Trossard bisa digeser ke tengah, Gabsus bisa bermain dari kiri, atau Havertz bisa ditarik ke belakang
Trossard bermain sebagai false nine dan Gapsus dari kiri dan masukin Zinchenko untuk menambah kreativitas di lini tengah agar supaya apa? Odegaard tidak terlalu turun ke belakang karena di belakangnya ada Declan Rice dan juga Zinchenko. Bedanya kan kalau Zinchenko bermain dia itu inverted ke dalam, sementara Kiwior dia itu sangat lambat. Berapa kali dia itu kalah sprint dan sering hilang bola. At least kalau Zinchenko masuk, variasi serangan itu tidak stuck hanya di Odegaard. Odegaard bermain sangat luar biasa tadi malam. Tapi still ya mereka tetap butuh gol gitu loh. Mereka tetap butuh kombinasi variasi serangan, nggak hanya dari Odegaard tapi juga pemain-pemain lain. Dan itu sangat kelihatan. Yang tidak banyak orang lihat adalah di sini ketika Arsenal mengalami stuck dalam permainan, mereka butuh sedikit perubahan. Itu tidak dilakukan oleh Arsenal, tidak dilakukan oleh Arteta, karena orang hanya melihat ketika dia Arsenal menang dan menang. Dari segi permainan sangat oke, mirip sama Pep. Yang membedakan adalah keputusan dan pemilihan pemain dari Arteta. Itu yang masih menjadi PR. Meskipun dia belajar dari musim lalu, mereka di musim lalu itu di 7 match terakhir itu burn out karena pemainnya itu tidak pernah diganti. Di musim ini Arteta sering merotasi pemain ketika sudah unggul 3 gol 2 gol. Tapi ketika Arsenal butuh sedikit perubahan kreativitas yang benar-benar krusial, benar-benar dibutuhkan, itu sering tidak dilakukan oleh Arteta. Itu yang tidak semua orang bisa melihat itu, karena mereka hanya melihat menang dan menang. Itu masih menjadi PR untuk Arsenal jika mereka mau melaju lebih jauh. Kalau dari segi permainan dan kualitas pemain, sebenarnya mereka bermain as a team bisa melaju lebih jauh di UCL, tergantung dari mental pemain, dari pemain mereka, dan juga game plan dari Arteta. Ketika timnya stuck, itu yang bisa menentukan Arsenal, baik itu di Liga maupun di UCL. Oke, sementara itu dulu. Thanks.